Permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti. Dia itu anak bangsa mana? Saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar. Ya kan? Selalu meramalkan kolaps yang nggak bagus gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya itu bukan ramalan. Menurut saya itu doa dia. Doa dia bahwa Indonesia kolaps. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia, di mana cinta tanah air dia. Saudara-saudara, dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak harganya 17.000 CPO ya, 17.000 per 17.000 rupiah ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Pada harga di internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, mereka harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita, ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu, saudara-saudara. Ya. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi karena kita tegas meneruskan praktek ini praktek penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Saudara-saudara,
Tentunya kita tidak boleh cepat puas, ya. Tapi kita sudah melihat langkah-langkah kita sekarang, bahwa tadinya kita ditakut-takuti. Ada rating agency, ya, global rating agency, nanti akan kasih raport jelek Indonesia. Kita akan diturunkan supaya nanti nggak ada yang mau invest di Indonesia. Saudara-saudara, bukan kita takut, tapi ternyata Standard and Poor, S&P, mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai bahwa pembentukan PT DSI adalah tepat. Mereka yang mengatakan bahwa itu langkah tepat bagi bangsa Indonesia, saudara-saudara. Dan itu bisa meningkatkan penghasilan kita, revenue kita. Kemudian mereka tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable. Kita tetap punya rating investment grade, emerging market. Bukan kita selalu harus puas dengan rating bangsa lain. Sekali lagi saudara, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dunia global, tapi kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada fundamental kita sendiri. Ya. Apapun terjadi, kita sekarang pangan aman, energi cukup kuat, air kita berlimpah-limpah, tinggal manajemennya. Ada daerah yang kurang, jadi fundamental kita kuat. Lahan kita cukup. Kita sudah buktikan rawa kita rubah jadi sawah. Rawa yang tidak bermanfaat kita rubah jadi produktif. Saudara, kita sudah mulai dipandang. Dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu di zaman siapa nanti, tapi saya percaya itu, saudara-saudara. Semua orang sudah meramalkan kok kita akan jadi negara kelima, keempat. Semua. Hanya kita sendiri kadang-kadang. Bukan rendah hati, mengarah ke rendah diri. Ya kan? Saudara-saudara, kita